ujung barat Kepulauan Nusantara, berdiri sebuah negeri yang tak pernah tunduk dengan mudah. Negeri yang namanya membuat gentar bangsa-bangsa Eropa. Negeri yang menjadi simbol kekuatan Islam di Asia Tenggara. Inilah Aceh Darussalam. Sebuah negara Islam terkuat di era kolonial Belanda yang pada akhirnya bubar, hilang dari peta negara merdeka. Apa yang terjadi? Mengapa negeri yang pernah berjaya itu kini tinggal provinsi? Inilah kisahnya. Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511, di tengah gejolak sejarah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis. Sultan Ali Mugayat Shah, pendiri kerajaan Aceh, bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang mujahid. Ia mempersatukan daerah-daerah kecil di pesisir Sumatera Utara dan membangun kekuatan militer yang mampu menantang kekuatan asing, baik Portugis, Belanda, maupun bangsa lain yang mencoba menjajah bumi Aceh. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, 1607-1636, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Aceh membentang luas, meliputi sebagian besar wilayah Sumatera hingga ke Semenanjung Melayu. Aceh memiliki armada laut yang disegani, hubungan dagang internasional, dan menjadi pusat penyebaran Islam terkemuka di Asia Tenggara. Aceh bukan sekadar kerajaan. Ia adalah negara Islam berdaulat. Hukum syariah dijalankan, ulama dihormati, dan rakyat bangga atas identitas keislaman mereka. Bahkan, para ulama dari Arab dan Persia datang ke Aceh untuk mengajar dan berdakwah. Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, bukan tanpa alasan. Namun, kejayaan itu menarik perhatian penjajah. Belanda, yang kala itu sudah menguasai sebagian besar wilayah Hindia Belanda, melihat Aceh sebagai batu sandungan yang harus ditaklukkan. Maka dimulailah salah satu perang terpanjang dalam sejarah kolonial dunia, Perang Aceh, yang berlangsung sejak tahun 1873 hingga awal abad ke-20. Aceh tidak menyerah. Rakyatnya, baik pria maupun wanita, turun ke medan perang. Cut Nyak Dien, Teku Umar, Panglima Polem, dan ribuan pejuang lainnya bertarung tanpa kenal lelah. Belanda bahkan menyebut Aceh sebagai negeri pemberontak yang tak bisa dikendalikan. Tapi Belanda tidak tinggal diam. Mereka menggunakan taktik kotor, membunuh para ulama, memecah belah rakyat dengan politik adu domba, dan menebar propaganda. Secara militer, Aceh mulai melemah. Apalagi setelah wafatnya para pemimpin kunci dan dihancurkannya struktur kesultanan. Pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerah kepada Belanda. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya eksistensi formal negara Islam Aceh Darussalam. Bendera kerajaan diturunkan. Pemerintahan Islam diganti dengan sistem kolonial. Namun, apakah rakyat Aceh berhenti berjuang? Perlawanan rakyat terus berlanjut dalam bentuk gerakan bawah tanah, pendidikan Islam, dan pengiriman para pelajar Aceh ke Timur Tengah. Bubarnya negara Aceh bukan karena kekalahan semata, tapi karena pengkhianatan, perpecahan internal, dan pengaruh politik global yang membuat Aceh kehilangan kawan dan sahabat di antara sesama bangsa-bangsa Muslim. Belanda, dengan kekuatan teknologi dan logistiknya, menghancurkan secara sistematis pilar-pilar negara, ulama, pesantren, dan adat istiadat. Bubarnya Aceh Darussalam tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak sebab: invasi dan kolonialisasi sistemik oleh Belanda, taktik licik untuk melemahkan semangat juang rakyat, kehilangan pemimpin besar yang visioner, dan kelalaian dunia Islam internasional untuk membantu Aceh. Akibatnya, Aceh kehilangan statusnya sebagai negara berdaulat. Hukum Islam digantikan oleh hukum kolonial. Rakyat Aceh hidup di bawah bayang-bayang penjajahan, dan identitas keacehan mulai dicabik-cabik. Namun satu hal yang tidak bisa dihancurkan, semangat rakyat Aceh. Meski secara politik negara Aceh bubar, namun ruhnya tidak pernah benar-benar mati. Jejaknya masih ada di hati rakyat Aceh yang menjunjung tinggi Islam, di masjid-masjid tua dan kitab-kitab kuno yang masih dijaga, dalam darah generasi muda yang masih bangga menyebut diri sebagai anak negeri Darussalam. Aceh kini adalah provinsi. Tapi bagi banyak orang Aceh, Aceh adalah lebih dari itu. Sebuah bangsa, sebuah peradaban, dan sebuah kenangan tentang kejayaan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Dunia boleh berubah, peta bisa digambar ulang, tapi sejarah tidak bisa dibohongi.
Aceh pernah berdiri sebagai negara Islam terkuat di Asia Tenggara. Dan hari ini, ruh itu tetap hidup, menunggu waktu, menunggu generasi baru yang mungkin akan menyalakan kembali obor kemerdekaan. Ini adalah kisah Aceh Darussalam, negeri yang pernah berjaya, negeri yang tak pernah benar-benar mati.